Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Syurmita, dosen pengampu mata kuliah akuntansi 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Tiara dan teman saya Azra Auliasari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang liabilitas. Yang pertama ada liabilitas lancar, ialah utang-utang atau kewajiban yang harus segera dilunasi dengan menggunakan aktiva lancar dalam tempo jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Kewajiban lancar meliputi wesel bayar, hutang usaha, pendapatan yang diterima di muka, hutang pajak, hutang gaji, dan hutang bunga. Jenis-jenis liabilitas lancar. 1. Wesel bayar, yaitu janji tertulis yang ditandatangani oleh pembuatnya agar pada tanggal yang ditetapkan atau pada waktu yang akan datang dan atas permintaan tertentu membayarkan sejumlah uang. 2. Hutang pajak penjualan. Utang perusahaan pada kantor pajak atas sales tax yang dipungut oleh perusahaan dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa. 3. Pendapatan yang diterima di muka, yaitu pendapatan yang diterima sebelum perusahaan mengirimkan barang atau menyediakan jasa. 1. Perusahaan mendebit kas dan mengkredit akun kewajiban lancar. 2. Saat perusahaan memperoleh pendapatan, perusahaan mendebit akun pendapatan diterima di muka dan mengkredit akun pendapatan. 4. Hutang jangka panjang yang jatuh tempo. Bagian dari hutang jangka panjang yang telah jatuh tempo pada tahun berjalan dan tidak ada ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan. 5. Penyajian dan analisis laporan. Penyajian ialah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Analisis laporan keuangan adalah proses penganalisis laporan keuangan perusahaan untuk tujuan pengambilan keputusan. Ada 3 teknik terpenting, yaitu analisis horizontal, analisis vertikal, dan analisis rasio. Likuiditas merujuk pada kemampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo dan memenuhi kebutuhan kas tak terduga. Rasio lancar mengizinkan kita untuk membandingkan likuiditas perusahaan dalam bentuk yang berbeda dan pada satu perusahaan dalam waktu yang berbeda. Liabilitas tidak lancar adalah kewajiban yang diharapkan akan dibayar setelah keuangan. Jenis kewajiban utama yang dilaporkan pada bagian kewajiban tidak lancar pada laporan posisi keuangan. Kewajiban ini sering dalam bentuk obligasi atau wesel jangka panjang. Dasar-dasar obligasi itu obligasi adalah bentuk jasa bayar berbunga untuk memperoleh modal jangka panjang dalam jumlah besar. Manajemen perusahaan biasanya harus memutuskan apakah akan menerbitkan saham biasa atau obligasi. Obligasi menawarkan 3 keunggulan dibandingkan saham biasa, yaitu kontrol pemegang saham tidak terpengaruh. Pemegang obligasi ini tidak memiliki hak suara, sehingga pemilik saat ini atau pemegang saham memegang kendali penuh atas perusahaan. Yang kedua, menyebabkan penghematan pajak. Di beberapa negara, bunga obligasi dapat dikurangkan untuk tujuan pajak, sedangkan dividen atas saham tidak berlaku. Yang ketiga, potensi laba per saham mungkin lebih tinggi. Meskipun beban bunga obligasi mengurangi laba bersih, laba per saham atas saham biasa seringkali lebih tinggi ketika menggunakan pembiayaan obligasi, karena tidak ada saham-saham tambahan yang diterbitkan.
Jenis-jenis obligasi yaitu satu, obligasi terjamin dan tanpa jaminan. Obligasi ini memiliki aset spesifik, yaitu penerbit yang dijadikan jaminan atas obligasi tersebut. Obligasi yang dijamin dengan real asset, misalnya tidak ada aset sebagai agunan cukup, disebut obligasi hipotek. Obligasi yang dijamin dengan aset tertentu yang disisihkan untuk beberapa persen pensiun obligasi disebut obligasi dana pelunasan obligasi tanpa jaminan. Juga disebut obligasi debentur. Diterbitkan juga berdasarkan nilai kredit peminjam. Yang kedua, ada obligasi berjangka dan obligasi berseri. Obligasi yang jatuh tempo pada waktu bersamaan di masa mendatang disebut obligasi berjangka atau term bond. Sebaliknya, obligasi yang jatuh tempo pada waktu yang berbeda-beda secara berangsur-angsur disebut obligasi berseri atau serial bond. Yang ketiga, ada obligasi terdaftar dan obligasi atas unjuk. Yaitu obligasi yang diterbitkan atas nama pemiliknya adalah obligasi terdaftar. Pembayaran bunga atas obligasi terdaftar dilakukan dengan memeriksa catatan pemegang obligasi. Obligasi yang tidak terdaftar adalah obligasi atas unjuk. Pemegang obligasi atas unjuk harus mengirimkan kupon untuk menerima pembayaran bunga. Sebagian besar obligasi yang diterbitkan saat ini adalah obligasi terdaftar. Yang keempat, ada obligasi konversi dan obligasi yang dapat ditarik. Obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa atas pilihan pemegang obligasi adalah obligasi konversi. Fitur konversi ini umumnya menarik bagi para pembeli obligasi. Obligasi yang dapat ditarik oleh perusahaan penerbit pada jumlah mata uang yang ditentukan sebelum jatuh tempo adalah obligasi yang dapat ditarik. Fitur penarikan ini biasanya sudah disertakan dalam hampir semua penerbitan obligasi perusahaan. Ada prosedur penerbitan, yaitu nilai nominal adalah jumlah pokok yang harus dibayar oleh perusahaan penerbit obligasi pada saat tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo itu adalah tanggal di mana pembayaran terakhir jatuh tempo kepada investor dari perusahaan penerbit. Tingkat bunga kontrak yang sering disebut sebagai tingkat yang dinyatakan adalah tingkat yang digunakan untuk menentukan jumlah bunga kas yang dibayar oleh peminjam dan diterima oleh investor. Biasanya, suku bunga kontrak dinyatakan sebagai suku bunga tahunan. Bunga umumnya dibayarkan setiap setengah tahun sekali. Penerbitan obligasi dinyatakan dalam dokumen hukum yang disebut kontrak obligasi. Kontrak obligasi menunjukkan persyaratan dan merangkum hak pemegang obligasi dan wali amanat mereka, serta kewajiban perusahaan penerbit. Wali amanat atau biasanya lembaga keuangan menyimpan catatan masing-masing pemegang obligasi, menyimpan obligasi yang belum diterbitkan dan memegang hak tertentu untuk properti yang dijaminkan. Selain itu, perusahaan penerbit juga mengatur pencetakan sertifikat obligasi. Obligasi indektur dan sertifikat obligasi merupakan dokumen yang terpisah. Sertifikat obligasi memberikan informasi seperti nama penerbit, nilai nominal, tingkat bunga kontrak, dan tanggal jatuh tempo. Obligasi pada umumnya dijual melalui perusahaan investasi yang mana khusus menjual sekuritas. Ada juga perdagangan obligasi. Pemegang obligasi memiliki kesempatan untuk mengubah kepemilikan mereka menjadi uang tunai. Setiap saat dengan cara menjual obligasi pada harga pasar saat ini di Bursa Efek Nasional atau IDX. Harga obligasi adalah persentase dari nilai normal obligasi yang biasanya bernilai $1.000. Ada juga menentukan harga pasar obligasi.
Harga pasar merupakan fungsi dari 3 faktor yang menentukan nilai sekarang. Pertama, jumlah yang akan diterima. Yang kedua, lamanya waktu sampai jumlah tersebut diterima. Yang ketiga, tingkat bunga pasar. Ada juga akuntansi penerbitan obligasi. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, sebuah perusahaan mencatat transaksi obligasi pada saat menjual atau menarik kembali obligasi dan ketika pemegang obligasi mengubah obligasi menjadi saham biasa. Jika pemegang obligasi menjual investasi obligasi mereka kepada investor lain, perusahaan penerbit tidak menerima uang lebih lanjut dari transaksi tersebut, juga tidak membuat jurnal transaksi atau meskipun dalam beberapa kasus menyimpan catatan nama pemegang obligasi dalam pembukuannya. Penerbitan obligasi di sini terbagi menjadi dua, yaitu penerbitan obligasi pada nilai normal dan diskon atau premium obligasi. Ada juga akuntansi untuk pelunasan obligasi. Perusahaan penerbit obligasi dapat melunasi obligasinya ketika pembelinya kembali atau ketika pemegang obligasi menukar obligasi menjadi saham biasa. Syaratnya yaitu satu, melunasi obligasi pada saat jatuh tempo yang nominalnya akan yaitu nominalnya akan sama. Yang kedua, melunasi obligasi sebelum tanggal jatuh tempo, yaitu perusahaan dapat menarik kembali obligasinya. Dan juga akuntansi wesel bayar jangka panjang. Wesel bayar jangka panjang ini serupa dengan wesel bayar jangka pendek berbunga, kecuali pada waktu wesel jangka panjang yang bisa melebihi 1 tahun. Persyaratan pinjaman hipotek dapat menetapkan tingkat bunga tetap atau dapat disesuaikan. Tingkat bunga pada hipotek dengan suku bunga tetap sama selama masa hipotek. Tingkat bunga yang dapat disesuaikan hipotek disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan perubahan tingkat bunga. Biasanya persyaratan mengharuskan peminjam untuk melakukan pembayaran akuran yang sama selama jangka waktu pinjaman. Setiap pembayaran terdiri dari bunga atas saldo, pinjaman yang belum dibayar. Yang kedua, pengurangan pokok pinjaman, yaitu sementara jumlah total pembayaran tetap bunga berkurang setiap periode sementara porsi yang diterapkan pada pokok pinjaman meningkat. Perusahaan awalnya mencatat level bayar hipotek pada nilai nominal. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.